al-imamaini al-jalilaini al-Mahalli wa Asyuti rahimahumullahu taala. Sanaqra awalan muqaddimat as-surati, muqaddimat as-surah min kitab at-tafsir al-mawdu'i li suwaril Qur'an alladhi katabahu jam'un min ulama tafsir. Baik. Syashah wadihah amama kunna. نعم أستاذ. واضح أستاذ. ماذا لديكم التفسير الموضوعي لسور القرآن؟ سورة التحريم. نعم سورة التحريم بين يدي سورة. Surah Tahrim baina yadai as-surati, ya baina yadai surah kama qulna bimakna takriban muqaddimah as-surah. Awalan asma'uha tusamma surata at-tahrimi, ya ada al-ismul masyhur li hadhihi surah at-tahrim. Wa tusamma surah an-nabi, tusamma surata an-nabi, ya ayyuhan nabiyyu, ya suratun nabi. Wa tusamma surata lima tuharrim, surah lima tuharrim. Wa tusamma as-surah al-lima tuharrim bitasydidil lam. Al-lima tuharrimu bitasydidil lam. Apa al-lima tuharrim ini? Ya dari kata lima tuharrim kemudian ada alnya. Kok bisa? Kok bisa huruf kemasukan alif lam? Kemasukan alif lam kan apa? Isim, ya. Boleh nggak huruf kemasukan alif lam? Al-min misalnya, al-fi, ya nggak boleh kan? Al-dukhul alf itu tanda apa? Tanda isim, min alamatil isim dukhulil alif wal lam. Nah, tapi sini al-lima tuharrim, ya itu karena dia sudah dianggap menjadi satu nama, gitu ya, dianggap menjadi satu nama. Jadi dua kata ini, ya lima, kalau yang ketiga lima tuharrim itu masih terdiri dari dua kata. Surah lima tuharrim, ya. Kalau al-lima tuharrim itu dua kata itu menjadi satu kesatuan. Dia menjadi isim, gitu ya. Jadi kemudian ada alnya. Waktu sama surah al-lima tuharrim. Kira-kira seperti itu. Watasmiyatani al-akhiratani min qabili tasmiyati surati bi awwali kalimatin fiha wala yushtaratu fi dzalika wurudu nassin aw atharin anis sahabati wa tabi'in. Ya, penamaan yang dua terakhir yaitu surah lima tuharrim dan surah al-lima tuharrim itu penamaannya ya berdasarkan dua kata pertama yang ada di awal surat itu, dan tidak disyaratkan ya untuk penamaan ini adanya nas dari hadis Rasulullah atau athar dari sahabat atau at-tabi'in. Ya. Ada ma yata'alaq bi asma'i surah. Wa ada dua ayat suar. Ya, ada dua ayat surah Tahrim ithnata asyrah ayat bil ittifaq. Ya. Jadi kalau Romas Bakat ada 12 ayat, ya. Kemudian wa adadu kalimatiha mi'atani wa sab'un wa arba'una kalimah wa hurufuha alfun.
wa mi'atun wa situna harfan ka hurufi suratul Talaq. Jadi jumlah kata-katanya ada berapa? 247 kata, ya. Sedangkan jumlah hurufnya itu berapa? 1160 huruf. Ya, sama seperti huruf surat At-Talaq. Ya. Marhalatun nuzul. Aina nazalat hadhihi surah? Suratut Tahrimi minas suwar al-madaniyah allati nazalat fi marhalatin mutaakhiratin. Jadi kalau para ulama ketika membagi surat nama qassamu as-suwar makkiyah wal madaniyah, qasamu aidan hal al-makkiyah min mutaqaddimah min as-suwar al-mutaqaddimah allati nazalat fi Makkah atau as-surah al-makkiyah allati nazalat mutaakhirah. Wa kadzalika suwar al-madaniyah, as-suwar allati nazalat mutaqaddimatan, ya, fi awail hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wusulihi al-Madinah. Wa hunaka aidan aswar allati nazalat mutaakhirah fi fatrah al-akhirah min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Wa hadhihi surah min dimni ada aswar al-mutaakhirah allati nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah ba'da hijratihi taban. Faqad dzukira fi ba'di riwayati asbabin nuzul dzikru asma li ummahatil mu'minin. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana bihinna illa fi marhalatin mutaakhiratin ka Zainab binti Jahshin wa Safiyah binti Huyai wa jariyatihi Maria al-Qibtiyah ridwanullahi alaihinna jami'an. Wa kadzalika ma warada fi kalami Umar bin Khattab ma yata'allaqu bi isti'dadi Ghassan li ghazwil muslimin yadullu ala annaha nazalat fi hadhihi al-marhalah al-mutaakhirah. Ya, jadi diantara bukti dalil bahwa surah mutaakhirah, ya, nanti di riwayat tentang surat ini menyebutkan berapa nama ummahatul mukminin, ada Zainab binti Jahash, ada Sofia, ya, ada juga riwayat tentang Aisyah, ada Hafsah, gitu ya, bahkan ada Maria al-Qibtiyah, ya, budak Rasulullah SAW. Dan budak Rasulullah ini atau Maria kapan dihadiahkan kepada Rasulullah? Kapan? Sudah ingat tentang sirah? Kapan Rasulullah dihadiahkan Maria al-Qibtiyah? Ada ingat nggak sirahnya? Siapa yang memberikan hadiah budak ini kepada Rasulullah, Maria al-Qibtiyah? Harus baca sirah dong, ya. Itu Raja Muqawqis. Raja Muqawqis. Nah, santi barakallahu fiik. Tapi perangnya perang apa, Ustaz? Apa? Itu lagi perang apa gimana, Ustaz? Bukan perang. Oh, bukan. Ya, bukan perang. Jadi Muqawqis ini, Muqawqis siapa? Siapa Muqawqis itu? Raja Mesir kan, Sir? Raja Mesir. Nah, Raja Mesir. Tuh. Muqawqis itu Raja Mesir yang dikirimi oleh Rasulullah surat, ya. Dan Rasulullah mengirimi surat itu para pemimpin-pemimpin dunia, di antaranya siapa? Muqawqis, kemudian siapa? Kisra, ya, Kaisar Persia, kemudian Kaisar Romawi, Heraklius, Herakl,
ya, eh, dan raja-raja di Jazirah Arab, ya. Ada yang menerima, ada yang merobek-robek syariat Rasulullah. Itu terjadi di tahun ke-7, ya, setelah terjadi peristiwa Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun sehingga Rasulullah mengekspansi, ya, ekspansi dakwahnya, mengirim utusan mengajak mereka masuk Islam. Nah, ada yang menerima dengan baik, masuk Islam, ya, seperti Najasyi, ya, ada yang tidak menerima, ya, seperti apa, Kisra, gitu ya, ke Persia, yang surat Rasulullah itu dirobek-robek, ya, kemudian Rasulullah mendoakan semoga Allah merobek-robek apa, kerajaannya, ya. Kemudian ada Kaisar Romawi, ya, tidak masuk Islam tapi menerima dengan baik keputusan kaum muslimin. Jadi situ kemudian terjadi dialog. Ada kebetulan ada kafilah dagang Quraisy dipimpin Abu Sufyan, ya. Kemudian ada Muqawqis, Raja Mesir, yang Muqawqis menerima saat itu dengan baik, dia tidak masuk Islam tapi mengirim hadiah kepada Rasulullah, 2 orang budak, ya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, ya, Al-Qibti, dan satu lagi Sirin, ya. Tapi Sirin oleh Rasulullah diberikan kepada sahabatnya yang merupakan penyair Rasulullah, namanya Hasan bin Thabit. Nah, ini itu terjadi pada 7 Hijriah, ya, berarti itu Maria Al-Qibtiyah, ya, berarti memang surat ini surat mutaakhirah yang turun belakangan, ya, di fase-fase akhir Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga ma warada fi kalami Umar bin Khattab ma yata'allaq bi istidadi ghassan ghazil muslimin. Ghassan itu satu kabilah Arab, ya, yang bersekutu dengan orang-orang Romawi, gitu ya. Dengar kabar Ghassan ingin menyerang kaum muslimin. Nah, ini sebelum perang Tabuk, ya, ya, dulu ala anna nazal fi hadhil marhala al-mutaakhirah fahtika kaum muslimin qabal syub al-atraf al-jazirah al-lam illa ba'da fathi Makkah fi sanah ats-tsaminah min al-hijrah. Ya, kemudian ini terjadi pada pasca penaklukan kota Mekah, ya. Fa fi hadzal marhalah kanat ayatu dzikril hakim tanzilu tawtid da'im al-mujtama' al-islami fi dakhil. Dalam fase inilah kemudian ayat-ayat, ya, Al-Qur'an turun untuk menguatkan da'im al-mujtama' al-islami, pilar-pilar masyarakat muslim di dalam. Wa imtidadi afaqid da'wah al-islamiyah ila al-kharij, ya. Kemudian bagaimana ekspansi, ya, dakwah Islam keluar Jazirah Arab. Kemudian nazala suratul Jum'ah wal Hujurat wat Talaq wat Tahrim wat Taubah. Artinya ketika Islam mulai ekspansi, diingatkan juga tentang ini. Kalau kita tahu bahwa suratul Tahrim dan tema sentralnya adalah tema tentang keluarga, ya. Jadi teman-teman, kan di mana ada masa keluarga, gitu ya. Kan, ya, kalau kita lihat, ya, ketika Islam sudah menyebarkan dakwahnya, gitu, besar untuk dakwah kita. Yang pertama dari Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jahshin wa yamkuthu indaha fatawata'tu ana wa Hafsah ala ayyina dakhala 'alaiha faltaqul lahu akalta maghafir inni ajidu minka riha maghafir qala
walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahshin falana'uda lahu wa qad halaftu la tukhbiri bidzalika ahadan fanazalat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu ila qouli ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Ini ya, surat ini itu teguran kepada Rasulullah ya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ya. Ayo, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dan ini terkait ya sababun nuzulnya masalah rumah tangga Rasulullah. Ya, seorang nabi yang punya banyak istri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, tentu tidak menghilangkan sifat kemanusiaan ya, bahwa istri-istri Nabi juga para manusia yang ada rasa cemburu segala macam gitu ya. Dan bagaimana Rasulullah memberikan contoh mengelola itu ya. Aisyah mengatakan Rasulullah itu minum asal. Apa itu asal? Apa? Madu. Madu ya, minum madu. Kesukaan Rasulullah SAW minum madu. Inda Zainab bin Jahshin wa yamkuthu indaha. Ya, ini Rasulullah itu punya kebiasaan setiap pagi gitu ya, beliau setelah sholat subuh itu mengelilingi rumah istrinya satu-satu ya, rumah istrinya satu-satu, lalu kemudian nanti yang terakhir dikunjungi itu yang pada hari itu mendapat giliran ya, begitu juga sore begitu ya, dikunjungi satu-satu, kemudian nanti beliau yang terakhir dikunjungi itu adalah di mana pada malam hari itu atau hari itu beliau giliran istri beliau itu. Nah, para istri Rasulullah itu ya pengen gitu ya, ingin ketika dikunjungi Rasulullah, Rasulullah agak lama ya, tinggal di rumahnya ya. Ini sosok Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh para istrinya gitu ya. Ini ketika Rasulullah singgah di rumah Zainab ya, Zainab memberikan asal. Zainab tahu Rasulullah itu suka sekali madu ya, sehingga kemudian Zainab ya biasa perempuan Masya Allah gitu ya, punya trik-trik khusus gitu ya untuk ya Zainab ini supaya Rasulullah agak lamaan ya, sehingga di rumah beliau dikasih asal. Nah kemudian ini ya istri-istri yang lain itu ya ada, ini kok lama banget gitu ya, kok Rasulullah di rumah Hafsah kok lama, kenapa nih gitu ya. Fatawattu ana wa Hafsah, sehingga aku dan Hafsah sepakat. Nah ini ya di antara istri Rasulullah juga ya seperti kita ya, ada apa istilahnya yang lebih tepat bahasanya apa ya, kalau di kita geng-gengan atau kubu-kubuan gitu ya. Kalau ya Aisyah itu ya yang itunya dengan Hafsah gitu ya, dengan Saudah gitu ya. Kemudian yang lain ada kubunya Ummu Salamah, ada Zainab binti Jahash gitu ya. Ya semua ingin memberikan berlomba-lomba untuk berkhidmah eh, pada Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah tahu nih Rasulullah minum madu gitu ya, gitu. Nah, kemudian sepakat ini Hafsah dan Aisyah gitu ya, kalau Rasulullah nanti singgah ke rumah itu katakan akal tamagofir. Magofir itu jenis tumbuhan yang getahnya itu bau gitu ya. Jadi
ya makanan yang ya kalau setelah dimakan ada ya kalau di kita mungkin pete gitu ya, jengkol gitu ya, semacam itu makanan yang meninggalkan bau di mulut gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling tidak suka ya kalau ada orang lain terutama istrinya mendapati hal-hal yang tidak baik, aroma baik aroma badan, aroma mulut. Jadi beliau setiap masuk ke rumah istrinya itu bersiwak gitu ya. Itu seorang suami harus memberikan yang terbaik untuk istrinya ya, penampilannya, aroma tubuhnya, itulah ya sosok Rasulullah seperti itu. Nah, eh, mereka tahu Rasul bisa makan madu. Kemudian eh, ini ajidu min kariha maghfir. Ya, kata Aisyah, kayak ada bau yang nggak enak ya. Padahal itu ada Rasulullah ngapain? Ini kan maksudnya habis madu, bukan maghfir. Kata orang, walakin nikun tuh asyrabu asalan. Saya habis minum madu ya di rumah Zainab. Ya, apa ini karena madu ya gitu ya. Rasulullah nggak punya perasaan ini karena mungkin madunya kali ya. Jadi sehingga istri beliau mendapati apa aroma yang tidak sedap gitu ya. Kemudian Rasulullah ya ketika ke rumah Hafsah juga gitu ya, karena Hafsah sudah sekongkol gitu ya dengan Aisyah. Kemudian ya mendapat apa ya kalimat yang sama yang keluar dari Aisyah, dari Hafsah. Rasulullah mengatakan, udah saya bersumpah tidak akan apa minum madu lagi. Demi Allah gitu ya, Rasul bersumpah demi Allah nggak mau minum madu. Tuh, bagaimana Rasulullah pengen nyenengin istrinya gitu ya. Rasul mengatakan la tukhbiri bidzalika ahadan. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia ya. Saya mengharamkan saya tidak akan minum madu lagi, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kemudian Allah tegur ya. Sebentar ya. Alhamdulillah ya sebentar tadi. Eh, ya kemudian Allah tegur Rasulullah ya Yuhan Nabi lima tuharim. Kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah halalkan hanya untuk nyenangi istrimu gitu ya. Tabtawi mardhat azwaj. Kemudian inta tuba ilallah faqad sagat qulub. Gitu ya. Kemudian Allah juga tegur Aisyah dan Hafsah gitu ya. Itu sababun nuzul yang pertama. Kemudian ada beberapa sababun nuzul lagi yang nanti akan disebutkan ya kalau di tafsir Jalalain menyebutkan sabab nuzul yang lain ya, tapi para ulama mengatakan yang paling sahih ini karena ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. eh itu ini sebab nuzul surat At-Tahrim. Kemudian al-munasabat ya, tidak perlu disebutkan. Ini sudah disebutkan juga tema besarnya, tapi tema secara umum tema besarnya tentang keluarga ya, tentang keluarga, tentang bagaimana mengelola keluarga, menjaga keluarga gitu ya. Maka di situ ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara gitu ya. Kemudian eh apa eh, nanti di akhir surat ya Allah memberikan perumpamaan dua orang
Nabi yang punya yang istri yang istrinya itu malah khanatahuma gitu ya. Orang yang soleh tapi istrinya tidak soleh ya. Kemudian ada orang yang kafir tapi istrinya soleh beriman gitu ya, dan juga sosok yang perempuan yang sempurna itu Maryam ya. Nah, ini eh, kurang lebih ya teman-teman tentang surat At-Tahrim ini, dan harus teman-teman harus mengkaji ya, mengkaji, mencari tahu ya tentang surat At-Tahrim ini, menggali, mentadaburi, karena luar biasa surat At-Tahrim ini ya. Baik, kita kembali ke tafsir Jalalain ya. Surat At-Tahrimi madaniyatun ithnata asyrata ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baca? Mana Mustafa? Iya, Ustaz. Baik, Hilya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Min amatika Maria al-Qibtiyah. Lama waqa'aha fi baiti Hafsah wa kanat ghaibatan. Faja'at wa syaqqa 'alaiha kauna dhalika fi Qaulun baitiha dzalika كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قالت haitsu حيث qulta. حيث قلت هي حرام علي تبتغي بتحريمها مرضاة أزواجك أي رضاهن والله غفور رحيم غفر 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 لك هذا التحريم قد فرض الله شرعا لكم تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ومن الأي ومن الأيمان ومن أتوامان Wa minal aiman. ومن الأيمان تحريم الأمة وهل كفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقاتل أعتق ركبة في تحريم ماريا وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له والله والله Maulakum. والله مولاكم ناصركم وهو العليم الحكيم اذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا هو تحريم ماريا وقال لها لا تفشيه فلما نبأت به عائشة ظن منها أن لا حرج في ذلك وأظهره الله أطلعه عليه على على المنبأ به عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه فلما نبأت به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير أي الله. Ya, barakallahu fiik. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ya fi hadhihi al-ayat min amatika Mariyah al-Qibtiyah lamma waqa'a fi baiti Hafsah wa kanat ghaibatan faja'at nashaqqa 'alaiha qawnu dzalika fi baitiha wa 'ala firashiha haitsu qulta hiya haramun 'alayya. Ini eh, juga apa Allah Subhanahu wa taala tadi menegur kekasihnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan hanya untuk nyenengin istri gitu ya. Itu ya, kadang suami itu ya untuk nyenengin istrinya
gitu ya, membahagiakan istrinya, ya melakukan apa saja gitu ya. Rasulullah SAW, ya. Ah, kemudian Rasul ditegur oleh Allah, ya jangan karena untuk nyenengin istri sesuatu yang halal, ya sesuatu yang Allah bolehkan kau haramkan untuk dirimu, nggak boleh itu, gitu ya. Ya, apalagi melakukan yang haram, gitu ya. Ya ini untuk kita terutama ya. Kalau untuk menyenengin pasangan, ya jangan sampai kemudian apa yang haram jadi dihalalkan, gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, kalau di sini ma'ahallallahu la, apa yang Allah halalkan min amatika Maria al-Qibtiyah. Budak budakmu perempuannya itu Maria al-Qibtiyah. Ya, tadi yang pemberian Muqawqis. Ya. Lama waqa'aha fi baiti Hafsah. Ketika Rasulullah apa berhubungan dengan Maria di rumahnya Hafsah. Wa kanat ghaibah, dan Hafsah pada saat itu sedang tidak ada. Ya, fajaat, kemudian datang Hafsah, kemudian syaqqa 'alaiha. Ya, syaqqa 'alaiha itu berat buat Hafsah itu. Ya, nggak nerima gitu ya. Rasulullah melakukan hubungan dengan budaknya di rumahnya di atas tempat tidurnya, gitu ya. Ya, kecemburuan seorang istri. Padahal ya sah-sah saja karena halal gitu ya. Haitsu qulta, kemudian Rasulullah untuk menenangkan Hafsah itu, hiya haramun alayya, ya. Ya sudah, Maria sudah haram buatku, saya tidak akan menyentuhnya lagi. Nah, ini sebab nuzul yang kedua yang tadi disebutkan, ya, riwayat yang lain tentang sebab turunnya surat At-Tahrim ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggauli budaknya, ya, di rumah Hafsah, pada gilirannya Hafsah, nah, gitu ya, sehingga Hafsah nggak terima, marah. Fasyaqqa 'alaiha qaunu dzalika fi baitiha. Ya, kemudian Rasulullah akhirnya mengatakan, ya, Maria Qibtiyah, ya Maria itu haram buat saya. Ya, saya tidak akan mendekatinya lagi. Ya. Nah, ini riwayatnya kalau kita bisa dari baca surah dari apa? Dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Ini riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, ya, di apa, Ibnu Katsir mengatakan ukhtulifa fi sababi nuzuli sadri hadhihi surah, ya, perbedaan pendapat tentang sebab turun awal surat ini. Kila nazalat fi sya'ni Maria, ya, terkait dengan Maria al-Qibtiyah yang disebutkan oleh eh, apa Al-Mahili tadi itu ya. Maka Rasulullah qad harramaha, ya Rasulullah mengharamkan itu ya. Eh, ya, ini hadisnya, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahu amatun yata'uha falam tazal bihi Aisyah Hafsah hatta harramaha fa anzalallahu azza wa jalla ya ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Eh, ya, diriwayatkan anak Rasulullah asaba umma Ibrahim, ya, Maria kan ini ibu dari Ibrahim, ya, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat, ya, usianya 2 tahun kurang lebih, kurang. Asaba umma fi baiti badi anisai faqalat ay Rasulullah fi baiti wa ala firashi faja'alaha alaihi haraman faqala ay Rasulullah kaifa yahrumu alaikal halal fahalafa laha billahi la yusibuha fa anzalallahu ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Gitu ya. Jadi ini sebab nuzul yang kedua, ya. Tetapi kita katakan tadi menurut para muhaqqiqin, ya, riwayat Bukhari itu lebih sahih daripada riwayat yang kedua ini. Ya, tetapi ya itu tadi karena memang ada apa? Riwayat yang lain, dapat yang lain, ini yang disebutkan oleh apa? Oleh Al-Mahalli, ya, yang Mahalli rahimahullah taala dalam tafsirnya ini, ya. Dia haramun alayya, ya, dah, Maria haram untuk saya. Tabtaghi bitahrimiha mardata azwajik, engkau mengharapkan,
ya, dengan mengharamkan Maria untuk dirimu, mardhata azwaj, keridhaan istri-istrimu. Ya, ayo ridahunna. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha memberikan ampunan dan memberikan rahmat, ya. Apapun yang sudah engkau lakukan Muhammad, ya Allah sudah ampuni. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah sudah mewajibkan syar'a, ya, syariatkan untuk Muhammad tahillata aymanikum. Melepas tahillah itu halla yahillu, halala yuhallilu, tahlilan, tahlilatan, tahillatan, ya. Artinya sumpah yang sudah engkau ucapkan itu harus dilanggar, ya. Kenapa? Karena sumpahnya apa tadi, mengharamkan apa yang Allah halalkan, gitu ya. Maka ya karena engkau sudah bersumpah, ya harus dibayar kafarahnya, ya. Karena ya tadi itu bertentangan, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Tahlilah bil kafarah, ya, dengan dibayar dengan kafarat. Apa kafaratnya yang disebutkan di surat Al-Maidah, ya. Wa minal aiman tahrimul amah, ya, dan termasuk sumpah itu, ya, Rasulullah mengharamkan amah. Atau kalau dari riwayat yang tadi, yang pertama kita baca, sumpahnya Rasulullah apa? Tidak mau minum. Oh, ini asal. Tidak mau minum madu, ya, tidak mau minum madu, ya. Nah, wahal kafar Rasulullah, ya, apakah kemudian Rasulullah membayar kafarat itu? Ya, berbeda pendapat. Muqatil mengatakan a'taqa raqabatan fi tahrimi Maryah, ya, Rasulullah membebaskan seorang budak, ya. Karena itu memang urutan apa? Urutan orang yang melanggar sumpah. Ya, apa saja urutannya? Yang pertama, membebaskan budak. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada budak, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaiannya, ya. Kalau tidak bisa, baru puasa 3 hari. Ini urutannya harus tertib, ya, bukan pilihan, ya, urutan, ya. Tadi disebut di surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat berapa surat Al-Maidah itu? Ayatnya saya lupa, tapi dia di kiri bawah, ya, sebelum halaman berikutnya tentang pengharaman khamar. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Ya. Wa qala Al-Hasan, sedangkan Al-Hasan Basri mengatakan lam yukafir, Rasulullah tidak membayar kafarat. Kenapa? Karena Allah katakan Allah sudah ampuni, ya, li'annahu maghfurun lahu, ya. Allah ampuni kesalahan Rasulullah itu, ya. Nah, ini ada dua pendapat tentang apakah Rasulullah membayar denda kafarat sumpah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilanggar, untuk jangan dilaksanakan sumpah itu, dan pendapat kedua mengatakan Rasulullah tidak perlu membayar kafarat, ya, alas diampuni Allah. Wallahu maulakum nasirukum wa huwal alimul hakim. Wadhkur id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hiya Hafsah hadithan huwa tahrimu Maryah. Ya. Ketika Rasulullah merahasiakan kepada sebagian istrinya, ya, yaitu siapa yang dimaksud? Hafsah. Hadithan, ya, apa hadithan? Bicaraan, yaitu maksudnya Rasulullah ketika tadi menurut riwayat ini mengharamkan Maryah, menurut riwayat yang lebih rojih yaitu mengharamkan asal,
Ya, kata Rasul pada Hafsah ya nggak minum asal lagi. Ya, wa qala laha la tufshihi. Rasul mengatakan kepada Hafsah, jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan sebarkan ini. Ya, ini rahasia kita berdua. Ya, lakin falamma nabba'at bihi Aisyah. Ya, Hafsah itu curhat ke Aisyah, ngasih tahu. Ya, nah di sini menggunakan kata nabba'a. Naba itu apa? Dari naba. Naba itu apa artinya? Naba. Berita. Hah? Berita, Ustaz. Berita? Apa? An-naba kan Terus mana? berita itu. Berita bukan Ustaz. Ya, berita apa? Berita biasa atau berita? Berita Hah? besar ya? Berita besar. Ya, berita besar. Ya, berita besar. Kalau khobar, Khobar, ya berita khobar, biasa aja. ya berita biasa. Kalau khobar, eh, kabar gitu ya. Makanya kalau berita, eh, ya kalau acara TV gitu ya, Nasroh Al-Ikhbariyah gitu ya. Eh, Kalau An-Naba dari Naba itu berita besar. Ya, maka surat An-Naba. Nah, disebut An-Nabi. Ya, sebut Nabi. Kenapa disebut Nabi? Dari Naba Yunabbi'u. Dia membawa berita besar. Ya, tentang wahyu. Itu berita besar Nabi. Ya. Nah, di sini Allah menyebut lamma nabba'at bihi. Kenapa Allah tidak mengatakan nama akhbarat? Yang dikasih tahu oleh Hafsah kepada Aisyah itu tentang apa? Berita tentang Nabi, Ustaz. Iya, tentang Nabi yang tentang apa tadi? Yang ini, yang berhubungan sama Maria. Atau ketika Rasul mengharamkan Maria atau Atau mengharamkan yang madu itu ya, Ustaz. mengharamkan madu, ya. Rasul kan tadi kan bilang, ya udah, madu saya tidak akan minum madu lagi, demi Allah saya bersumpah tidak akan minum madu, gitu ya. Kalau madu itu ternyata baunya setelah minum madu bau tidak enak, gitu ya. Atau kalau riwayat kedua, gitu ya, dia sudah tidak akan menyentuh Maria lagi, gitu ya. Itu berita yang disampaikan oleh siapa? Hafsah kepada Aisyah. Itu kira-kira kalau berita itu berita biasa atau berita besar? Perkara minum madu atau perkara nggak berhubungan dengan apa budaknya, itu menurut logika kita ya, itu berita besar atau berita biasa? Biasa. Hmm? Dia berita biasa, Biasa. berita biasa. Tapi kenapa Allah menggunakan lafaz naba'a? Karena kepada Nabi ya, Ustaz. Tentang Hmm? Nabi. Karena apa? Karena kepada Nabi. Pada Nabi. Ya, lagi. Nah, karena ini, teman-teman, ini masalah rumah tangga. Ya, ya, rahasia suami, ya, rahasia suami. Sekecil apapun menurut kita ya, yang remeh gitu ya. Tapi kalau suami bilang ini rahasia, gitu ya. Itu ketika kita menyampaikan kepada orang lain, ya, rahasia rumah tangga, rahasia suami, itu masalah besar, gitu ya. Itu sesuatu yang besar, gitu. Bahkan mungkin terkadang ya kalau kita ya curhatnya mungkin kepada orang tuanya gitu ya, kepada ibunya itu masalah gitu ya, dia curhat. Ini padahal suami udah pesan nih, ini masalah ini rahasia kita aja ya gitu ya. Tapi itu kok kalau kemudian itu diceritakan ke orang lain, padahal itu amanah, itu sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Itu sesuatu yang besar.
ya. Ini terutama ini ya antuna yang akan nanti menjadi para istri gitu ya, seorang ibu ya. Ya mungkin dalam rumah tangga ya pasti kan ada sesuatu yang dirahasiakan ya, pasti ada gitu ya, masalah-masalah rumah tangga atau apapun ya yang menurut kita ya ini mungkin sesuatu yang remeh itu ya, tapi kalau udah rahasia, jaga rahasia itu ya gitu. Nah, makanya Allah menggunakan falamma nabba'at bihi Aisyah, ya Hafsah curhat pada Aisyah itu dhannan minha an la haraja fi dzalika, ya Hafsah mengira itu nggak apa-apa kali ya, masalah ginian doang gitu ya, cuma ceritanya cuma sama Aisyah doang ya. Ya kalau kita ya, eh, aku cerita sama kamu aja ya, jangan cerita ke yang lain gitu ya. Yang kamu nanti ya akhirnya jadi gosip, biasa seperti itu kata terkadang kan, eh, apa yang kalau dalam bahasa Arab ungkapan ya, kalau orang yang punya rahasia itu tidak tidak tahan untuk menyampaikan rahasianya kepada orang lain, apalagi orang lain gitu ya yang disampaikan rahasia yang bukan miliknya gitu ya. Ya, kalau kita curhat ya sembarang tentang rahasia kita dan mengatakan ini jangan cerita siapa-siapa ya gitu ya, ini rahasia ya, padahal itu masalah kita, apalagi orang lain ya, orang lain yang dia tidak punya amanah akan lebih mudah untuknya menceritakan itu pada orang lain, lebih nggak tahan ya. Kalau hati kita saja tidak tahan untuk menyimpan rahasia ya, rahasia kita apalagi hati orang lain ya, maka berhati-hati terhadap rahasia. Wa adharahullahu alaihi, dan kemudian Allah kasih tahu Rasulullah ya bahwa Hafsah sudah bocorin rahasia itu kepada Aisyah. Ya, adharahullah atla'ahu, ya dikasih tahu alaihi, ya alal munabba'i bihi, tentang ya bahwa ya Hafsah sudah bocorin kepada Aisyah ya. Arrafa ba'dahu li Hafsah wa a'rad an ba'd. Rasulullah ngasih tahu Hafsah ya, so ya kamu sudah menyampaikan ya, udah cerita-cerita ya, ya rahasia sudah kamu bongkar ya gitu ya, kamu ceritakan ke orang lain ya gitu ya. Arrafa ba'dahu, Rasulullah memberitahukan sebagian itu ya kepada Hafsah, wa a'rada an ba'din, dan Rasulullah berpaling dari yang lain. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, ini kunci menjaga hubungan dalam rumah tangga. Gitu ya. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Teman-teman, kalau kita ingin Allah jaga rumah tangga kita ya, karena pernikahan itu adalah ibadah yang lama ya, sampai akhir hayat kita, sampai memisahkan kita dengan pasangan kita, yang tentu godaan iblis dan tentaranya untuk memisahkan, menghancurkan keluarga melalui hubungan apa ya, suami istri yang dikacaukan ya, eh, usahanya tidak akan pernah berhenti gitu ya. Kita tahu hadis tentang ya, ketika iblis bertanya kepada setan-setan tentang capaian-capaian terbaik gitu ya, eh, yang mendapatkan apresiasi yang tinggi dari iblis itu apa, yang memisahkan istri dengan suaminya ya, ya karena itu berat konsekuensinya gitu ya, ke anak, ke keluarga besar, hubungan silaturahmi yang putus ya. Nah, akan ingat kaidah ini, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Rasulullah ngasih tahu pada Hafsah tentang kesalahan-kesalahannya ya, dan Rasulullah berpaling dari yang lain. Artinya kalau ada kesalahan pasangan kita, yang terutama buat suami gitu ya, ya karena qawamah ada di tangannya, jangan semuanya diungkit-ungkit
gitu ya. Kamu udah melakukan ini semua, disebutin semua kesalahannya dari A sampai Z, ya. Semuanya, nggak ada yang bahkan ada catatannya, ya, data-datanya, tanggal sekian ngapain gitu ya. Tidak seperti itu. Ya. Ya begitu juga kita gitu ya, Antuna dengan suami melakukan kesalahan, ya. Ya biasa manusia, manusia melakukan kesalahan, ya kita belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, ya gitulah sifat manusia gitu ya. Jangan semuanya diungkit, jangan semua disebutkan. Ya, arrofa ba'dahu. Ya, Rasulullah ini mengajarkan gitu ya. Ya, arrofa ba'dahu wa a'rada an ba'dan. Sebagian enggak usah enggak diungkit-ungkit, udah dianggap ya dalam bahasa disebut taghaful, jadi ghaflah, lalai, pura-pura lalai, pura-pura nggak tahu gitu ya, bukan bukan artinya tidak semuanya harus disikapi, apa diungkit-ungkit gitu ya. Kalau yang sampai kesalahan kecil ya, nggak usah, udah gitu ya. Nah ini arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ya. Falamma, ya, kenapa Rasul melakukan itu? Takarruman minhu, karena sifat ya mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, takarruman minhu. Ya, itu Rasulullah mulia. Itu juga ya, kita kalau ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemuliaan itu ya, hadap siapapun, ya, ketika berinteraksi dengan orang, ya terutama dalam rumah tangga, tapi ya dengan anak, ya, dengan keluarga, dengan tetangga, gitu ya, misalnya, ya, tidak semua perlu dipermasalahkan, ya, kesalahan-kesalahan itu, semua diungkit-ungkit. Falamma nabbah bihi, ketika Rasulullah sampaikan, ya, kepada Hafsah bihi, dengan kabar itu, bahwa ya kamu menyampaikan, membocorkan rahasia ini. Qalat, dia bertanya, man anba'aka hadza? Siapa yang telah memberitahukan ini, ya, bahwa aku membocorkan kepada Aisyah? Qala nabba'aniyal alimul khabir. Coba perhatikan, semua menggunakan kata-kata nabba'a. Ya, nabba'a, anba'a, qala nabba'aniyal alimul khabir. Allah yang maha mengetahui dan maha teliti yang memberitahukan kepadaku. Ya, ini eh, apa di ayat 1 sampai 3 ya. Ini kan urusan rumah tangga Rasulullah SAW, ya. Coba ini menunjukkan ya, di antara bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad SAW. Nah, coba bayangin, ini masalah rumah tangga gitu ya. Kita saja kalau masalah rumah tangga ada masalah misalnya, ya berusaha jangan sampai tetangga dekat, orang dekat yang jangan sampai tahu gitu ya. Nah, ini karena masalah rumah tangga Rasulullah gitu ya, itu Allah tampakkan gitu ya. Allah ya Allah turunkan dalam firman, wah, melalui firman-Nya, dan dibaca oleh umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat, ya, menunjukkan bahwa ini adalah kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, sebagaimana yang kemarin juga ketika kita baca surat An-Nur, ya, apa fitnah hadisul ifki itu, ya, hadisatul ifki yang terkait dengan rumah tangga Rasulullah SAW itu, ya, Rasulullah menunggu hampir sebulan isu bahwa istrinya selingkuh. Rasul tidak bisa membantah itu. Bagaimana kekalutan yang dialami gitu ya oleh Rasulullah gitu ya. Dan Rasul tidak punya hujah untuk menjawab isu itu. Sebulan sampai turun, ya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum, gitu ya. Ini ya bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Muhammad. Ya, kalau
apa ucapan Muhammad ya, bikin aja ya ayatnya langsung gitu ya. Tapi ini tidak. Rasulullah SAW wa al-muballigh al-amin. Baik. Berikutnya in tatuba, sampai mau baca. Ana Syekh. Hafizah, tafadhali. In tatuba ay Hafsatu wa Aisyatu ila Allahi faqad saqat qulubukuma malat ila tahrim Maria ay firaquma dzalika ma'a karahatin nabi lahu wa dzalika dzambun wa jawabu syarti mahdhufun ay tuqbalan wa utliqa qulubun ala qalbaini wa lam yu'abbar bihi la. Ini gimana ya sebetulnya? Istisqalil Istisqalil jama' baina tas baina tas niataini. baina tasniyataini fima huwa kal kalimah al wahida wa in tadhahara bi idgham at-ta'i ats-thaniyah fil asli في الضاء وفي قراءة بدونها تتعاونا عليه أي النبي فيما يكرهه فإن الله هو فصل مولاه ناصره وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر معطوف على محل اسم إن فيكونون Ayakununa فيكونون ناصرية والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله Rina والمذكورين ظهير زهراء أعوان له Zuhara'u زهراء Zuhara'u Zuhara'u زهراء أعوان Awanun lahu. أعوان له في نصره عليكما. Nah, Mas barakallahu fiik. In tatuba ay Hafsah wa Aisyah ilallah ya, faqad sagat qulubukuma. Ini bukan ya, karena tadi ya Aisyah dan Hafsah yang eh, membicarakan ya, Hafsah yang bocorkan kepada Aisyah ya, Aisyah menerima rahasia itu, kabar dari Hafsah itu, maka Allah katakan in tatuba ya, kalau mau bertobat ilallah faqad sagat qulubukuma ya. Sagat, sagat itu apa, malat ya, faqad sagat qulubukuma. Eh, ya sudah apa ya, sudah eh, sagat qulub malat ila tahrimi Maria ai sarrakuma dzalika ma'a karahatin nabi lahu. Ya, kalian senang gitu ya. Senang kalau Rasul mengharamkan Maria. Ya, padahal ya sarrakuma dzalika, padahal Rasulullah itu enggak suka. Ya, artinya ya sesuatu yang halal yang boleh, tapi kemudian Rasulullah demi menyenangkan dari istrinya, ya kemudian itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika dzambun, dan itu adalah dosa ya, yang kita pengen, yang membuat kita senang tapi membuat Rasulullah tidak suka ya. Bentar ya, ambil lagi ngajar ya. Hmm. Eh,
Wadzalika zambun, itu suatu dosa ya. Eh, Kalau kalian lebih senang Rasulullah. Salam. Bentar. Saya lagi disapih ini dua tahun jadi masih manja sama abinya. Maaf. Eh apa sarrakum dzalika ma karahatin nabilah wa dzalika dzambun wa jawabu syarti mahdzufun ay tuqbala. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma tuqbala. Gitu ya, artinya eh jadi kalau kalian bertobat kepada Allah ya, karena kecenderungan hati hati kalian berdua ini gitu ya, supaya Rasulullah tetap melakukan sumpahnya mengharamkan, ya, itu kan keinginan kamu kan gitu ya, keinginan Hafsah dan Aisyah kan gitu, dan itu dosa gitu ya. Kalau kalian bertobat ya maka akan diterima tobat kalian, tapi diterimanya ya, kata-kata diterimanya tidak ada di dalam ayat ya, mahzuf. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukum tuqbalah, ya, Allah pasti akan menerima gitu ya. Wa utliqa qulub ala qalbaini wa lam yu'abbar bihi, dan kenapa menggunakan qulub, padahal yang melakukan itu Hafsah dan Aisyah, harusnya qalbaini gitu ya, qalbaikuma gitu ya, qalbakuma gitu ya, tapi qulub digunakan. Walam yu'abbar bihi, ya, tidak digunakan bentuk tasniyah, listisqalil jam'i baina tasniyataini, ya, karena berat pengucapannya mengumpulkan sama-sama tasniyah, ya, faqad sagat qalbakuma gitu ya. Ya, itu agak agak berat ya kalau dari segi pengucapan. Ya, fima huwa kal kalimah wahil haida, padahal ya seperti satu kata. Ya, meskipun dia sebenarnya dua kata, qalbun atau qulub dengan kuma. Ya, tapi kalau di apa ditasniahkan juga qalbakuma, itu agak eh, berat gitu ya. Wa in tadzahara, ya. Nah, di sini tadzahara ini qiraahnya al-Mahilli ya, di tasdidkan dha-nya. Ya, asalnya tatadzahara, tatadzahara. Ya, tapi kemudian dihilangkan taknya, diidghamkan ke dha. Bi idghami ta' tsaniyah fil asli fi dha. Ya. Wa fi qiraatin biduniha, dan di qiraah yang lain ya seperti qiraah kita tidak ditasdidkan dha-nya, wa in tadzahara gitu ya. Artinya tata'awana, ya, saling membantu, menolong. Ya. Tadzahara saling membantu, alaihi, ya. Tadzahara alaihi artinya eh, apa? Untuk memaksakan kehendak gitu ya. Kalau tadzahara ala, ta'awana ala, itu kalau ala itu ya kata untuk mengalahkan gitu ya, untuk berhadapan, ya, artinya Aisyah dan Hafsah memaksakan kehendaknya pada Rasulullah SAW ya, berkomplot gitu ya, alaihi fima yakrahu, apa yang tidak disuka Rasul tidak suka, ya, fa innallaha, sungguhnya Allah, huwa faslun, apa maksudnya huwa faslun? Faslun itu maksudnya domirul fasli, domir fasal. Domir fasal itu domir ya domir munfasil yang disebutkan untuk menguatkan kata. Ya, sebenarnya cukup mengatakan fa innallaha maulahu gitu ya. Secara bahasa cukup. Allah lah ya yang menolongnya. Tapi kemudian ada huwanya, fa innallaha huwa. Ya.
Ya. Nah, jadi huwa itu disebut domir al-fasal, ya, domir fasal, ya, untuk menguatkan. Maka sungguhnya Allah dialah, ya, penolongnya. Wa Jibril, ya, selain Allah, Jibril, ya, berada di sisi Rasulullah, ya. Kalau Hafsah dan Aisyah berani gitu ya berhadapan dengan Rasulullah, yang di sisi Rasulullah itu adalah Allah, Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Ya, ini asalnya ada wawunya, wasolihu al-mu'minin, dan orang-orang yang soleh, jamak gitu ya, tapi kemudian wawunya dihilangkan. Ya, wasolihul mu'minin, dia disebutkan Abu Bakar, Umar, ya, dan itu bapaknya Hafsah dan bapaknya Aisyah gitu ya. Kalau mau berhadapan Rasulullah berhadapan dengan bapak sendiri gitu ya. Ma'tufun ala mahalli ismi inna fayakununa nasirihi, ya. Mereka menjadi ya, ya, banduk menjadi penolong Rasulullah. Wal malaikatu, dan juga para malaikat ba'da dzalika, setelah, ya, setelah disebutkan, ya, penolong-penolongnya Allah, Jibril, orang mukmin yang soleh, ya, malaikat juga siap, ya, menjadi penolong. Ba'da nasril madzkurina zahirun duhara, ya, mereka zahir itu maksudnya jamaknya zuhara'u a'wanun lahu fi nasri alaikuma. Eh, Asa rabbuhu in talaqakunna, ay talaqan nabiyyu azwajahu ayubaddilahu bitasydid wat takhfifi azwajan khairan min kunna khabaru asa wal jumlah jawabu syarti walam yaqa'it tabdil li adami wuqu'i syarti muslimatin muqirratin bil islam mu'minatin mukhlisatin qanitatin muti'atin taibatin abidatin saihatin shaimatin aw muhajiratin thayyibatin wa abkara. Ya, asa rabbuhu, Allah katakan, tegaskan, asa rabbuhu, ya, seandainya, bisa saja, ya, semoga gitu ya, asa rabbuhu, rob robnya, maksudnya robnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, in talaqakunna, kalau dia menceraikan kalian, yang macam-macam, ya, menyakiti Rasulullah gitu ya, kalau Rasulullah menceraikan kalian, talaqan nabiyyu azwajahu, ya, ayyubaddilahu, ya, ya, Rasulullah bisa saja mengganti, ya, atau Allah menggantikan, ya, untuk Rasulullah itu, ya, bitasydid wa takhfif ayyubaddilahu au ayyubdilahu, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu, ya, kalau bacaan kita ayyubdilahu, ya, dengan takhfif, azwajan, istri-istri, khairan min kunna, yang lebih baik dari kalian. Ini, ya, peringatan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti hati Rasulullah, ya, menuntut hal-hal yang ya, yang lain-lain terkait dengan dunia dan lain sebagainya, ya, karena Allah, mudah bagi Allah untuk mengganti kalian dengan yang lain, ya, khairan, lebih baik, min kunna, ya, khabaru asa, ya, asa rabu an talaqakunna ayyubdilahu, ya, ayyubdilahu itu asa, ya, jawabnya, jawab dari asa, ya. Lam yaqa at-tabdil li adami wuqu'i syarti, dan tidak ada, ya, kemudian ya tidak terjadi itu, ya, Rasul tidak mengganti istrinya, tetap tidak menceraikan gitu ya. Muslimatin, mengganti mereka yang dengan muslimat, ya, mukminat, yang beriman, mukhlisat, yang ikhlas, ya, qanitat, yang taat, taibat, yang bertobat, abidat, ahli ibadah, saihat,
ya, mana saihat, shaimat, atau muhajirat, berpuasa, ya, orang-orang yang rajin puasanya atau yang berhijrah, ya, sayyibatin, sayyibatin yaitu yang janda, wa abkaran atau yang masih gadis. Ya, sehingga ini ancaman, ya bukan ancaman, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mana? Itunya tulis mana? Bukannya mana? Di kamar kakak, di kamar kakak. Coba cari pulpennya, ada tulis. Ada tulisnya di kamar kakak ada. Tuh, itu. Tuh. Hmm. Ya. Nah, maaf ya, ada banyak iklan ini. Eh, ya, peringatan pada istri Rasulullah, ya, jangan macam-macam, jangan ngerepotin, ya, jangan nuntut, ya, jangan menyakiti Rasulullah SAW, ya, karena mudah bagi Allah, ya, menggantikan kalian dengan perempuan-perempuan lain yang lebih baik kalau Allah berkehendak, gitu ya. Baru kemudian nanti ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, dan seterusnya. Baik, kita cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan terakhir, insya Allah. Pekan depan ya, pertemuannya offline insya Allah ya. Nanti kita selesaikan dan mungkin kisi-kisi untuk UAS, ya, apa yang akan keluar. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, akhwat? Ustaz Maria pada posisi Pak, kurang Maria, jelas suaranya, bisa kurang. Ya. ya Ustaz. Pada posisi ini itu Maria Al-Qibtiyah itu saat menjadi istrinya Rasulullah itu masih jadi budak atau sebenarnya udah merdeka Ustaz? Masih budak, ya, masih budak, masih budaknya Rasulullah, ya. Eh, tapi kalau budak itu, kalau seperti Maria Kiptiah menjadi ummu walad, gitu ya, maka eh, dia akan merdeka secara otomatis ketika tuannya itu sudah meninggal, gitu ya. Ya, kalau misalnya Maria Kiptiah ketika Rasulullah meninggal, gitu ya, maka secara otomatis beliau menjadi bebas, ya, merdeka. Syukran Ustaz. Silakan. Ustadz, mau Hmm. tanya terkait yang nabba'a itu berita besar. Kalau misalnya berita itu kan tadi tentang rahasia seorang suami ya. Ya. Nah, tapi kalau berita itu tentang Rasulullah itu sendiri, baik hal kecil ataupun hal besar itu termasuk nabba'a juga, Ustaz. Tentang Rasulullah sendiri maksudnya seperti apa? Eh, Iya, seperti maksudnya kayak di dalam sirah itu kan banyak ya, maksudnya hal-hal baik itu hal kecil Ya, ataupun hal besar terkait Rasulullah itu ya. semuanya berarti termasuk berita besar Ustadz, atau kalau hal-hal yang eh, kecil yang sepele itu khobar aja gitu. Ya, kalau maaf ya, kalau tentang Rasulullah SAW, bentar ya, bentar. Jadi kalau terkait dengan kehidupan segala hal yang
berkaitan dengan Rasulullah SAW, dengan sirah Rasulullah SAW, ya, untuk kita umatnya itu adalah sesuatu yang besar, ya, artinya sesuatu yang bisa dijadikan contoh, gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, fi Rasulillah, apapun dalam sisi kehidupan Rasulullah SAW, ya, Rasulullah dalam rumah tangganya, Rasulullah dalam interaksi dengan sahabatnya, apalagi yang berkaitan dengan syariat-syariatnya, ya, cara makannya dan lain sebagainya, itu sesuatu yang besar yang bisa kita jadikan sebagai contoh dan uswah untuk kita. Itu kurang lebih, ya, Adik. Nah, Ustadz, jazakumullah khair, Ustadz. Lihat. Soal akhir yang lain? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah bulan depan, ya, di pertemuan terakhir kita tuntaskan surah At-Tahrim ini, dan ya, setelah itu persiapan untuk UAS, ya. Jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.